Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya mau share tentang materi IPA kelas 7 yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup atau beda antara benda hidup dan benda tidak hidup. So, saksikan terus video ini sampai habis ya. Mari kita lihat apa yang ada di sekitar Pantai Sira Indah ini. Apakah tumbuhan, tanah, sapi, dan manusia tersebut merupakan makhluk? Ya, betul sekali. Semuanya adalah makhluk. Lalu, apakah mereka semua hidup? Belum tentu. Kenapa? Karena suatu makhluk dikatakan hidup kalau dia memiliki beberapa ciri berikut. Ciri pertama adalah tersusun oleh sel. Jadi, semua makhluk hidup itu tersusun oleh sel. Tanah tidak tersusun oleh sel, sehingga tanah bukan makhluk hidup. Sedangkan hewan, tumbuhan, juga manusia tersusun dari sel, sehingga disebut sebagai makhluk hidup. Ciri yang kedua adalah bergerak. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan bergerak, sehingga dikatakan sebagai makhluk hidup, sedangkan tanah tidak bergerak. Lalu ada yang bertanya, tumbuhan nggak pindah tempat kok, lalu kenapa dikatakan bergerak? Oke, jadi gerakan pada tumbuhan disebut dengan gerak pasif, sedangkan gerak pada hewan dan manusia disebut gerak aktif karena berpindah tempat. Gerak pada tumbuhan dapat dilihat ketika tumbuhan tersebut tumbuh ke atas ataupun ke samping. Ciri yang ketiga adalah bernapas. Makhluk hidup butuh untuk bernapas supaya bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk respirasi sel supaya bisa menghasilkan energi, sedangkan karbon dioksida harus dikeluarkan supaya tidak menjadi racun bagi tubuh, terutama manusia dan hewan. Ciri yang keempat adalah berkembang biak. Nah, kalian pasti punya orang tua kan? Jadi kita adalah hasil perkembangbiakan dari generasi-generasi sebelum kita. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Biasanya kalau manusia kena rangsangan sinar matahari yang cukup terik, dia akan menutup bagian atas kepalanya karena merasa silau dengan rangsangan cahaya matahari tersebut. Ciri yang keenam adalah membutuhkan makanan. Jadi makhluk hidup butuh makanan supaya lebih bertenaga, lebih berenergi untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Ciri yang ketujuh adalah tumbuh. Jadi makhluk hidup itu tumbuh dari fase embrio, kemudian menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan akhirnya akan kembali ke tanah. So, sebagai makhluk hidup, kita harus sadar kita berasal dari apa dan akan kembali kepada apa lagi. Jangan kufur terhadap nikmat Tuhan, senantiasa bersyukur, dan jalani hidup kita dengan bahagia. Jangan stres, karena stres atau pikiran negatif itu akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Nah teman-teman, jadi tadi itu merupakan beberapa ciri-ciri makhluk hidup sehingga kita bisa membedakan mana benda hidup dan mana benda tidak hidup, atau mana makhluk hidup dan mana makhluk yang tidak hidup. Terima kasih karena sudah menonton video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.